Cik, satu. Karena satu lagi hilang kak. Iya. Nah, saya apa Juli?
Shalom. Selamat hari Minggu Amanginang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mulai ibadah kita bernyanyi dari Kidung Pujian 573 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak karena sakit hati.
Mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku, tetapi kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita dengar hukum Taurat Tuhan minggu ini, diambil dari titah pertama dan maksudnya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. amin.
Marilah kita merendahkan diri mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamatan bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita dengar epistel minggu ini diambil dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 15. Kita membacanya secara responsoria. Di ayat terakhir kita sama-sama membacanya. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, Sion, lihatlah rajamu datang duduk." Demikianlah epistel minggu ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hati. Amin. Amen.
Marilah kita bersama-sama mengucapkan iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, dan ada satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampun dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengar lagu pujian dari Ina Maria dilanjutkan dengan Ina Deborah.
Marilah kita mendengarkan warta minggu ini. Shalom. Mari kita perhatikan warta pelayanan Minggu 13 April 2025. Yang pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Palmarum dengan topik minggu mengakui kekuasaan Allah. Bagian kedua umum. 1. Anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan seorang putri bagi keluarga Bapak Daniel Harapan Nainggolan, Ibu Marisa Magdalena Pasaribu pada hari Jumat 4 April 2025 week 8 NRJ 1624. B. Seorang putri bagi keluarga Bapak Heritua Hutagaol, Ibu Lumiana Aritonang pada hari Senin 7 April 2025 week 22 NRJ-nya 0057. C. Seorang putra bagi keluarga Bapak Riko Palti Sihombing, Ibu Nurhayati Simanukalin pada hari Jumat 11 April 2025 week 2 NRJ 1623. 2. Jemaat pindah week. Sejak hari ini Minggu 13 April 2025 telah pindah week keluarga Bapak Deni Yanto Alexander Aritonang, Ibu Desi Martalena Tampu Bulun beserta 3 orang anak dari week 25 ke week 38 NRJ 1224. 3. Jemaat pindah. Sejak hari ini Minggu 13 April 2025 telah pindah keanggotaan jemaat keluarga Bapak Harto Periono de Bataraja, Ibu Mary Christina Simarmata beserta 1 orang anak week 20 NRJ 1311 pindah ke HKBP Sijarango 1 Resort Pakat Distrik 3 Humbang. 4. Jemaat meninggal. Telah meninggal dunia Elvin Emmanuel Sitorus, pemuda, tutup usia 27 tahun, anak tanggungan dari Bapak Sintua Perlindungan Sitorus pada hari Kamis 10 April 2025 week 2. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 5. Pengkhotbah tamu. Pada hari ini Minggu 13 April 2025 yang melayani di ibadah pukul 11 WIB adalah Pendeta Hikler Sitorus STH, Pendeta HKBP Resort Tomang Barat, seluruh jemaat, parhaladu dan full timer HKBP Tangerang Kota mengucapkan terima kasih atas pelayanan tersebut. 6. Persembahan untuk HKBP Distrik 21 Banten. Hari ini Minggu 13 April 2025 di semua ibadah kita mengumpulkan persembahan pertukaran mimbar di dalam amplop untuk keperluan program dan anggaran HKBP Distrik 21 Banten. Format persembahan 1A, 1B, dan 2 dikumpulkan sebelum khotbah dan persembahan pertukaran mimbar dikumpulkan setelah khotbah ke depan. 7. Pertangyangan Pasion, Jumat Agung dan Paskah. Dalam rangka memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, maka gereja kita akan melaksanakan ibadah sebagai berikut. Pertangyangan Pasion. Pertangyangan Pasion akan dilaksanakan pada hari Selasa dan Rabu, tanggal 15 dan 16 April, masuk pukul 19.30 WIB yang diadakan di WIB masing-masing. B. Jumat Agung. Pada hari Jumat 18 April 2025 kita akan melaksanakan ibadah Jumat Agung 3 kali ibadah, yaitu ibadah pukul 7 WIB bahasa Indonesia, pukul 11 WIB bahasa Batak. Di kedua ibadah tersebut akan diadakan perjamuan kudus dan kita akan mengumpulkan persembahan khusus menggunakan amplop untuk keperluan diakoni sosial kuliah. Ibadah ketiga, ibadah hening,
atau Perpunguan Nahohom dilaksanakan pukul 14 WIB. C. Ibadah sekolah minggu pada hari Jumat 18 April 2025, gereja kita melaksanakan ibadah sekolah minggu hanya satu kali, masuk pukul 7 WIB, bertempat di Sopo Saroha. Dia dihimbau anak sekolah minggu yang masih harus dijaga oleh orang tua supaya berkebaktian minggu di ibadah umum bersama orang tuanya. D. Ibadah Paskah pertama pada hari Minggu 20 April 2025 adalah ibadah pesta Paskah pertama. Kita akan melaksanakan ibadah minggu sesuai dengan waktu di ibadah minggu biasa, ibadah pukul 6 WIB atau buha ijuk, ibadah pukul 8.30 WIB, ibadah pukul 11 WIB, dan ibadah pukul 18 WIB. E. Ibadah Paskah kedua pada hari Senin 21 April 2025 akan dilaksanakan pesta Paskah kedua, masuk pukul 19 WIB, bahasa Batak, diminta kepada paduan suara seksi lansia, Ama Huria, Ama Kantata Gloria, Ina Hana, Ina Kamis, dan Ina Maria untuk menyanyikan lagu pujian dalam ibadah tersebut. F. Sermon Parhaladu, learning calon sintua, dan belajar CD reguler libur. Sehubungan dengan Jumat Agung dan Paskah, maka sermon Parhalado dan learning calon sintua pada hari Jumat 18 April 2025 dan belajar CD reguler hari Minggu 20 April 2025 diliburkan. 8. Sakramen Baptisan Kudus Anak. Pada hari Minggu 27 April 2025 yang akan datang, gereja akan melayankan sakramen baptisan kudus anak dalam ibadah pukul 11 WIB. Bagi orang tua yang hendak membawa anak untuk dibaptis, agar mengikuti katekisasi baptis pada hari Rabu 23 April pukul 15 WIB, bertempat di gedung sekolah minggu lantai 1 dengan membawa surat pengantar dari Sintua Wik dan buku keluarga jemaat, dan khusus bagi anak pertama supaya orang tua menyertakan fotokopi akte nikah dari gereja. 9. Konven pelayanan penuh waktu atau full timer. Pada hari Senin 14 April 2025 di gereja HKBP Perumnas Tangerang, Resort Perumnas Tangerang akan diadakan konven pelayanan penuh waktu dan keluarga masuk pukul 10 WIB. 10. Diberhentikan dari majelis. Mulai dari hari Jumat 11 April 2025, rapat majelis HKBP Tangerang Kota telah memberhentikan Bapak Sintua Amon Sitohang dari majelis HKBP Tangerang Kota. Beliau diberhentikan karena lebih dari 2 tahun belakangan ini tidak dapat melaksanakan pelayanan sebagai majelis. D. 11. Parkiran perayaan Jumat Agung. Mengingat keterbatasan lahan parkiran dan demi kelancaran sirkulasi parkiran agar lancar dan tertib, A. Roda 4 diharapkan kepada jemaat agar dibatasi membawa kendaraan khususnya roda 4 ke gereja pada saat pelayanan Jumat Agung dan sebaiknya di-drop saja. B. Motor diarahkan untuk parkir di pabrik jack atau kabel yang di belakang gereja depan rumah Rohmat atau almarhum Gultom. Bagian ketiga, koinonia atau pelayanan persekutuan. Paskah remaja dan pemuda. Pada hari Sabtu 19 April 2025 akan diadakan ibadah Via Dolorosa. Untuk itu ibadah PA remaja dan pemuda digabung masuk pukul 19 WIB bertempat di Sopo Saroha. 2. Penerimaan guru sekolah minggu. Sehubungan berkurangnya guru sekolah minggu karena beberapa orang ada yang meminta izin cuti,
maka gereja membuka pendaftaran menjadi calon guru sekolah minggu. Adapun persyaratan menjadi calon guru sekolah minggu yaitu A. Anggota jemaat HKBP Tangerang Kota. B. Telah menyaksikan iman atau sidi. C. Ada waktu mengikuti sermon setiap hari Sabtu masuk pukul 17 WIB. D. Ada waktu untuk mengajar setiap hari Minggu. E. Minimal lulusan SMU sederajat. Anggota jemaat yang terpanggil dapat mendaftar ke sekretariat gereja melalui Inang Pendeta Sihol M. Simamora SSI Teol maupun Sintua Hotma Simamora. 3. Paskah Sekolah Minggu tahun 2025. Gereja kita akan mengadakan acara Paskah Sekolah Minggu tahun 2025 kepada seluruh anak sekolah minggu. Mari bersukacita mengikuti kegiatan tersebut. Adapun rangkaian acara tersebut sebagai berikut. 1. Malam Perenungan Paskah. Hari dan tanggal Sabtu 19 April 2025. Waktu jam 15 sampai dengan 22:15. Peserta kelas Kanaan kelas 4 SD dan kelas Tesalonika kelas 5 SD sampai dengan 1 SMP. 2. Acara Puncak Paskah. Hari Minggu, hari tanggal Minggu 20 April 2025, waktu jam 4.30 sampai dengan 7.30, peserta seluruh anak sekolah minggu, usia mandiri 3 tahun sampai kelas 1 SMP. Untuk informasi selanjutnya akan diumumkan di grup kelas dan sosmed sekolah minggu HKBP Tangerang Kota. Bagian keempat, diakonia atau pelayanan kasih. 1. Ucapan selamat dan doa. Full timer, Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan A. Selamat ulang tahun kelahiran kepada 103 orang jemaat dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 16 keluarga. Firman Tuhan berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Mazmur 20 ayat 5. B. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Firman Tuhan berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Yeremia 17 ayat 14. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita perhatikan dalam buku acara digital yang telah dibagikan melalui WA Group setiap week. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan warta ini, dapat dikonfirmasi ke Parhalado Week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Marilah kita mendengarkan lagu pujian Gita Serafim.
1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Oh
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Amang dan Inang, jemaat yang dikasih. Firman Tuhan kabar baik bagi kita pada Minggu Palmarum. Tertulis dalam kitab Mazmur pasal 68 dimulai dari ayat 25 sampai dengan ayat 36. Saya akan membaca bagi kita semua demikian firman Tuhan. Orang melihat perarakan-Mu ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku ke dalam tempat kudus. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi, di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana. Dalam jemaah pujilah Allah, yakni Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Itu Benyamin yang bungsu, yang berjalan di depan mereka. Pemuka-pemuka Yehuda berbondong-bondong, pemuka-pemuka Zebulon, pemuka-pemuka Naftali. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kekuatan-Mu ya Allah, Engkau yang telah bertindak bagi kami. Demi bait-Mu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hardiklah binatang-binatang di Teberau, kawanan orang-orang kuat, penguasa-penguasa bangsa-bangsa, injaklah mereka yang mengejar perak. Serahkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga, Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya, suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Demikian firman Tuhan. Amang dan Inang, saudara-saudara di dalam Tuhan, saat ini kita memasuki Minggu Palmarum, minggu terakhir sebelum kita merayakan Jumat Agung, peristiwa kematian Kristus sekaligus merayakan Paskah kebangkitannya pada hari Minggu yang akan datang. Biasanya gereja-gereja terdahulu, gereja-gereja Protestan Timur, Ortodoks, pun juga gereja-gereja Katolik Rom dalam minggu-minggu Palmarum ini merayakannya penuh dengan sukacita. Gereja biasanya dihiasi dengan ornamen-ornamen daun palma atau daun palem yang hijau-hijau, menandakan sukacita yang teramat besar, mengingat Yesus Kristus yang datang ke Yerusalem. Dia masuk ke Yerusalem di atas seekor keledai muda. Dia datang ke Yerusalem bukan untuk berperang, dia datang ke Yerusalem bukan untuk studi banding. Dia datang ke Yerusalem bukan juga untuk tebar pesona dan jumpa fans atau jumpa pers. Tetapi dia datang ke Yerusalem untuk menyerahkan nyawanya, memberikan dirinya sampai dia mati di kayu salib. Dia berkorban untuk keselamatan kita. Itu sebabnya ketika Yesus masuk ke Yerusalem, begitu banyak orang menyambut Dia. Seperti yang dituliskan dalam kitab Injil Yohanes, epistel kita tadi, pun juga oleh ketiga Injil yang lain, Matius, Markus, dan Lukas, kita melihat bagaimana orang banyak itu menyambut dengan sangat antusias. Ketika mereka mendengar Yesus sedang di tengah jalan, kata Yohanes 12 ayat 12 tadi. Lalu mereka pun berbondong-bondong meletakkan atau menaburkan ranting-ranting daun palem
Di teks yang lain ada yang menaburkan pakaiannya, ada yang menaburkan daun-daun dan juga ranting-ranting yang lain sebagai gambaran dari sukacita yang teramat besar. Karena mereka merindukan, sudah lama menanti-nantikan datangnya seorang raja yang akan membawa mereka, yang akan menyelamatkan dan membebaskan mereka dari beban hidup yang teramat besar. Terutama pada zaman itu beban karena pajak yang dijatuhi oleh Kekaisaran Romawi. Masyarakat hidup dengan beban yang teramat besar. Sebab mereka hidup dalam kekuasaan Kekaisaran Romawi yang memberikan atau yang menjatuhkan pajak yang begitu besar kepada orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi dan juga semua orang yang berada di bawah kekuasaannya. Itu sebabnya ketika mereka mendengar Yesus akan datang ke Yerusalem hendak merayakan Paskah, mereka begitu bersukacita, bersorak berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Mereka mengaku bahwa yang datang itu adalah Raja yang akan memimpin mereka membawa pembebasan. Tetapi ada sebuah kesalahan yang teramat besar. Yesus datang bukan untuk berperang melawan Romawi, tetapi Yesus datang untuk memperdamaikan kita dengan Tuhan melalui pengorbanannya. Sehingga kita lepas bukan hanya dari beban dunia ini, tetapi kita lepas dari beban dosa yang teramat besar. Amang dan Inang, kalau kita melihat respon yang teramat besar dari orang-orang banyak dalam Yohanes 12 tadi, bukankah kita juga menjadi bagian? Atau bukankah kita juga menjadi sama dengan mereka dalam situasi kehidupan kita saat ini? Orang banyak itu datang dari berbagai tempat dan berbagai daerah, datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah dengan segala beban dan kelelahan yang teramat besar. Bukan saja hanya beban dosa, tetapi beban-beban kehidupan yang teramat berat. Bukankah kita juga sama dengan mereka? Kita datang ke gereja ini dengan segala beban. Sehingga memang benar yang dikatakan oleh Byung-Chul Han dalam sebuah bukunya yang berjudul The Burnout Society, mengatakan bahwa zaman ini disebut sebagai masyarakat kelelahan. Dia menyebut zaman ini sebagai masyarakat kelelahan. Ya, kita lelah. Lelah sebenarnya bukan karena banyak larangan, lelah bukan juga hanya karena tuntutan-tuntutan kehidupan atau kebutuhan hidup yang teramat besar dan teramat berat, tetapi tidak sedikit manusia dari antara manusia menjadi lelah karena berusaha mengeksplorasi diri terlalu berlebihan. Kita dituntut untuk hidup selalu produktif dan responsif. Ya. Misalnya Amang dan Inang lelah karena tuntutan mengeksplorasi diri secara berlebihan. Terutama di zaman media sosial yang teramat deras hari-hari ini. Kita dituntut tampil segar dan tampil cantik. Bukan hanya membutuhkan skincare, tetapi atau anti-aging, tetapi juga kita dituntut untuk cantik di dunia maya. Maka kita akan melakukan operasi plastik, bukan hanya di rumah sakit, tetapi juga operasi plastik di media sosial dengan aplikasi AI, filter, sehingga kita kelihatan tampak menarik dan memukau. Perbaikilah, jangan gitu bentuknya memoto, nanti kelihatan gemuknya. Asa carida tong langsing kan, ibu tu mamanang muka, baru difilter mon, baru diedit mon. Angko kenyataan ladang songoni, songonod dusya gijang satu toro. Alai karena tuntutan yang saya katakan tadi, kita dituntut untuk tampil cantik, segar dan menarik. Nah, maka kalau kita tidak dapat melaksanakan operasi plastik di rumah sakit, ya, atau tidak dapat memoles fisik kita ini dengan skincare yang luar biasa, masih ada aplikasi yang dapat membantu kita di handphone kita itu. Dengan teknologi canggih dari AI. Sehingga di media sosial itu kita kelihatan segar, kita kelihatan memukau, kita kelihatan cantik. Itu tuntutan hari-hari ini.
Dan kita juga lelah karena kita dituntut untuk mengeksplorasi diri secara berlebihan. Relasi di dunia nyata menjadi renggang, tetapi relasi di dunia maya menjadi sok kenal sok dekat. SKSD, salam interaksi. Sekalipun tidak kenal. Yang penting SKS, SD. Demi apa? Demi FYP. Kita dituntut di sana sekarang. Dan tidak banyak orang juga yang terjatuh dan terlelah akibat itu. Komunikasi interaksi kita renggang di dunia nyata, renggang di meja makan. Orang-orang sibuk scroll demi scroll, tanpa kita sadari kita tidak tahu sebenarnya apa yang kita cari. Scroll dari atas terus scroll. Sementara kita sedang duduk bersama suami, kita sedang duduk bersama istri, kita sedang duduk bersama anak-anak, bersama teman, bersama sahabat. Tapi karena tuntutan eksplorasi diri ini, itulah yang kita hidupi di tengah-tengah zaman ini. Maka Amang dan Inang, dan tidak tertutup juga kemungkinan kelelahan dan beban-beban yang kita alami saat ini, seperti yang saya katakan tadi, kita pun datang ke gereja ini memang dengan berbagai beban dan berbagai kelelahan. Kita duduk di bangku gereja, tubuh kita duduk di sini, tetapi pikiran dan hati kita belum tentu di sini. Sebagian mungkin dari antara kita masih ada yang memikirkan pekerjaannya yang belum selesai. Sebagian dari kita di sini mungkin juga masih ada yang memikirkan bagaimana dengan tagihannya yang belum lunas. Dan banyak. Sehingga sekalipun kita datang beribadah di tengah-tengah gereja, kita berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah ini, tapi kita tidak sungguh-sungguh merasakan hadiratnya yang teramat dalam bagi kita. Karena apa? Tubuh di sini tetapi hati dan pikiran belum tentu di sini. Ada banyak hal yang membebani hidup kita. Maka Amang dan Inang di Minggu Palmarum ini kita perlu merenungkan apa yang dituliskan dan disaksikan pemazmur dalam Mazmur 68 ini. Mazmur 68 ini mengingatkan sebuah peristiwa sukacita yang teramat besar. Mereka bernyanyi, bersorak, memuji-muji Tuhan. Mereka bukan orang yang tanpa beban. Mereka juga adalah orang yang sama seperti kita, yang hidup dengan berbagai beban yang teramat besar dan teramat luar biasa. Tetapi ada satu hal yang membuat sukacita mereka, yang membuat pujian mereka begitu besar kepada Tuhan. Apa itu? Kehadiran Tuhan di Israel, kehadiran Tuhan di Yerusalem, yaitu peristiwa ketika Daud bersama dengan rombongannya membawa tabut perjanjian dari rumah Obed-Edom masuk ke Gunung Sion. Tabut perjanjian ini berisikan Taurat Musa. Tabut perjanjian ini adalah lambang atau simbol dari kehadiran Tuhan. Pernah sekali tabut perjanjian ini dirampas dari mereka oleh orang-orang Filistin. Sehingga mereka merasakan ketika tabut perjanjian ini jauh dan tidak ada di tengah-tengah mereka, mereka merasa bahwa Tuhan jauh dari mereka, bahwa Tuhan tidak ada di pihak mereka. Mereka tidak diberkati dan tidak disertai dengan Tuhan. Maka ketika tabut perjanjian itu berhasil dibawa kembali ke Yerusalem dan diletakkan di Gunung Sion, maka terjadi proses perarak-arakan iman ayat 25 tadi. Perarak-arakan. Orang menyambut dengan sangat luar biasa ketika tabut perjanjian itu dibawa masuk ke Yerusalem. Artinya apa? Ketika tabut perjanjian ada di tengah-tengah umat, maka Israel juga mengaku bahwa Allah hidup dan ada di tengah-tengah mereka untuk menyertai. Allah hadir di tengah-tengah mereka untuk memberkati. Allah hadir di tengah-tengah mereka untuk selalu memberikan sukacita dan damai sejahtera. Maka sukacita itu sebenarnya lahir dari rasa, dari hati, dari iman yang merasakan kehadiran Tuhan. Nah, maka bisa saja Amang dan Inang, sebenarnya hidup kita ini adalah hidup yang selalu berjumpa dengan Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan besar adalah,
Apakah kita merasakan kehadiran Tuhan terutama dalam ibadah-ibadah yang kita laksanakan ini? Kalau kita baca ayat 25 sampai 26. Orang melihat perarakanmu ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku ke dalam tempat kudus. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik kecapi, di tengah-tengah dayang yang memalu rebana. Dapat kita bayangkan, ketika tabut perjanjian itu dibawa, ada prosesi yang begitu luar biasa, yang begitu meriah, yang begitu dahsyat. Orang-orang bernyanyi, semua mengambil peran ayat 26 itu. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik kecapi, di tengah-tengah dayang yang memalu rebana. Semua berperan, memainkan peranan untuk memuji Tuhan karena sukacita yang teramat besar menyambut kehadiran Tuhan di Yerusalem yang digambarkan oleh tabut perjanjian itu. Maka Amang dan Inang, itu juga yang terjadi di Minggu Palmarum ketika Yesus akan masuk ke Yerusalem. Ketika orang banyak mendengar bahwa Yesus akan datang ke Yerusalem, karena Yerusalem adalah pusat keagamaan dan pusat pemerintahan Yahudi pada masa itu. Ketika orang mendengar Yesus akan datang ke Yerusalem, sebagaimana Allah datang ke Yerusalem yang digambarkan oleh tabut perjanjian itu, maka ada respon yang sangat luar biasa. Ada tindakan, ada respon dari orang-orang banyak itu. Mereka mengambil ranting dan daun-daun palem dan menaburkannya di sepanjang jalan serta berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Oh, ini sangat luar biasa Amang dan Ina. Gambaran sukacita yang teramat besar digambarkan dengan daun palem itu. Dan gambaran harapan yang teramat besar, itulah makna dari Hosana itu. Hosana, selamatkanlah kami, itulah artinya. Maka orang banyak itu meletakkan pengharapannya, meletakkan kerinduannya, meletakkan bebannya, dan meletakkan segala kelelahannya di jalan. Mereka meletakkan itu kepada Kristus, Raja yang datang itu. Karena mereka percaya bahwa Kristus yang datang itu mampu dan sanggup untuk memikul seluruh beban-beban kehidupan mereka, dan dia menggantungkannya kelak di kayu salib. Maka Amang dan Inang, pesan pertama dari khotbah ini, bagaimana respon kita ketika kita mendengar, ketika kita mengetahui, bahkan ketika kita merasakan bahwa Yesus itu datang ke tengah-tengah realitas kehidupan kita. Yesus yang datang ke Yerusalem artinya Yesus datang ke dalam realitas kehidupan manusia. Dia datang memberikan hidupnya, dia datang memberikan dirinya. Bagaimana respon kita? Yang pertama dari Mazmur 68 ini adalah bersukacita dan memuji-muji Tuhan. Ayat 26 sampai 28 jelas dikatakan, ayat 27 itu, dalam jemaah pujilah Allah, yakni Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel, yakni seluruh keturunan Yakub. Semua bangsa diajak untuk memuji Tuhan. Seluruh keturunan Israel, baik dari keturunan Benjamin, baik dari keturunan Yuda, baik dari keturunan Naftali dan Zebulon. Mereka menjadi representasi dari kedua belas suku Israel. Semua diajak untuk memuji Tuhan. Dan semua terlibat, sama seperti penyanyi-penyanyi, pemukul rebana, dan para penari. Semuanya terlibat untuk memuji Tuhan. Karena itu di Minggu Palmarum ini respon yang pertama bagi kita. Ketika kita mendengar dan ketika merasakan serta mengetahui bahwa Tuhan akan hadir ke dalam realitas hidup kita. Untuk mengambil beban-beban hidup kita. Dia hadir untuk menyertai kita. Seharusnya kita bersuka cita dan memuji-muji Tuhan. Tetapi ini hanya bisa mungkin terjadi kalau kita sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan. Tetapi bagaimana mungkin Amang dan Inang kita bisa merasakan kehadiran Tuhan seperti yang saya sebutkan tadi. Kita duduk di gereja ini tetapi pikiran kita belum tentu mungkin ke sini. Pikiran kita mungkin kepada keluarga yang sedang sakit terbaring. Pikiran kita mungkin kepada pekerjaan kita. Pikiran kita mungkin kepada tagihan-tagihan kita.
Pikiran kita mungkin kepada anak-anak kita yang akan melanjutkan sekolah. Pikiran kita mungkin kepada anak-anak kita yang sudah tamat tetapi belum mendapat pekerjaan. Pikiran kita mungkin kepada anak-anak kita yang sudah berkeluarga tetapi tidak mendapatkan keturunan. Atau pikiran kita juga mungkin kepada anak-anak kita yang sudah dewasa tetapi belum berumah tangga. Sehingga beban-beban kehidupan itu sering membuat kita tidak merasakan betapa Tuhan hadir secara nyata di tengah-tengah hidup kita. Sehingga umat bersorak-sorak, mereka melihat Allah hadir dalam tabut perjanjian itu. Orang banyak itu melihat Yesus hadir di tengah-tengah Yerusalem. Dan kita pun harus melihat Tuhan hadir dalam realitas kehidupan kita. Yang kedua, Amang dan Inang, bagaimana respon kita? Meletakkan segala harapan dan pergumulan kita kepadanya. Dalam Yohanes 12 tadi dikatakan, keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Amang dan Inang, orang banyak yang datang dalam Yohanes 12 itu adalah orang-orang yang sama seperti kita, yang memiliki pergumulan yang teramat luar biasa. Saya katakan tadi, beban mereka yang terbesar adalah ketika pemerintah memberikan pajak yang teramat luar biasa berat, pajak persembahan, pajak penghasilan, dan lain sebagainya. Sehingga banyak umat yang merintih kesakitan. Tapi sebenarnya beban terbesar kita bukan hanya beban pajak, bukan hanya beban kehidupan kita sehari-hari, tetapi yang teramat besar beban kita adalah dosa dan kematian. Itulah musuh kita. Menurut data Kementerian Tenaga Kerja sampai awal Maret 2025 tercatat ada 18.000 orang ter-PHK. Tetapi menurut data Litbang Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ada 60.000 buruh yang ter-PHK, mengalami putusan hubungan kerja mulai dari Januari sampai Maret 2025. Dan kita bisa lihat ini di media sosial. Mungkin dari antara kita yang hadir di sini atau jemaat HKBP Tangerang Kota ada yang mengalaminya, ter-PHK dari sebuah perusahaan pemutusan hubungan kerja. Menandakan memang bahwa ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Kita mengalami gempuran ekonomi yang tidak pasti. Sementara biaya kebutuhan hidup pokok yang sangat tinggi. Cerita dua hari nasal puinang tuau belanja ibana tabaru nak kargan situ oro di pasar tuh dia teh akhirnya saya percaya sama istri saya. Semuanya naik nih mana kan? Apa aja yang naik nih ngudo. Sudi mak lepas dokone. Nah cabai mohon 120.000 sekilo kan? Nah kalapa mohon. Ipe moladong niluluan rupani. Harganya sumalim. Harganya sangat luar biasa. Dan biaya-biaya kebutuhan hidup yang lain yang teramat tinggi. Artinya hidup kita ini memang tidak terlepas dari beban-beban kehidupan sehari-hari. Belum lagi biaya-biaya yang lain. Maka Amang dan Inang, kita bisa bayangkan bagaimana orang-orang banyak di Yohanes 12 itu, sukacita mereka, responsif mereka, ya, ketika mereka mendengar Yesus datang sebagai Raja, datang ke dalam realitas hidupnya, sukacita mereka yang teramat besar, harapan mereka yang begitu besar, kerinduan mereka yang begitu besar, mereka letakkan itu di hadapan Kristus. Daun palem, ranting-ranting, pakaian menjadi simbol dan bahasa bagi kita bahwa semuanya itu adalah hidup mereka. Ya, mereka meletakkan hidupnya dengan segala beban yang teramat luar biasa. Baik beban hidup sehari-hari dan juga beban dosa mereka letakkan di hadapan Kristus. Maka poin yang kedua dari teks ini adalah kita juga dipanggil demikian. Mungkin dari antara kita ada yang mengalami PHK tadi. Mungkin dari antara jemaat HKBP Tangerang Kota ini ada yang kehilangan pekerjaan. Harga dolar yang semakin
memuncak dan melemahkan rupiah. Ini menjadi alarm bagi kita. Kita harus mengencangkan pinggang kita, mempersiapkan diri dengan baik. Saya bukan menakut-nakuti, tetapi bagaimana kita mengelola yang ada hari ini, atau bagaimana kita memakai setiap apa yang kita dapatkan hari ini dengan baik, dengan berguna setepat-tepatnya dan sebenar-benarnya. Tidak ada yang bisa memprediksi bagaimana kehidupan kita ke depan. Tetapi hari ini bagi kita diberitahukan hal-hal yang demikian supaya kita dapat mengantisipasi. Tetapi dari Mazmur dan Yohanes 12 ini, bagaimana orang banyak itu datang menyambut Kristus, meletakkan segala pengharapannya, meletakkan segala bebannya, meletakkan segala kerinduannya. Maka kita pun dipanggil. Amang dan Inang, apa yang menjadi beban hidupmu hari ini? Apa beban terbesarmu hari ini? Saya pikir beban kita semua sama. Selain beban kehidupan kita sehari-hari, beban yang teramat besar dalam hidup kita adalah dosa dan kematian. Tidak ada yang dapat menyelesaikan itu kecuali hanya Kristus. Maka apapun beban kita, sama seperti orang banyak itu, letakkanlah di hadapan Kristus. Semuanya bawa ke hadapan Kristus dan serahkan kepadanya. Dia yang adalah Raja sanggup dan mau memikulnya, membawanya melalui Via Dolorosa sampai ke kayu salib itu. Salib itu menjadi lambang dari penderitaan, dosa-dosa kita dan beban hidup kita. Tetapi dia berkenan memikulnya sampai ke Golgota, dan dia menggantungkannya di sana, melepaskan dan menyelamatkan kita. Itulah kabar baik yang kedua dari teks firman hari ini. Betapa besarnya pun, betapa beratnya pun beban-beban kehidupan kita, terutama dosa yang mendatangkan mati dan maut yang kekal bagi kita, semuanya letakkan dan serahkan di hadapan Kristus. Tidak ada satu beban kehidupan pun yang tidak dapat diselesaikan olehnya. Tidak ada satu beban kehidupan kita pun yang tidak mau dipikul olehnya. Salib yang begitu besar dan berat, lambang dari dosa-dosa kita, lambang dari penderitaan yang teramat besar, dia mau memikulnya sampai ke Golgota, sampai kepada puncak penderitaannya. Dan dia mau menyelesaikannya ketika dia berkata, sudah selesai. Panta tetelestai, sudah lunas dibayar. Maka serahkan beban hidupmu ketika kita mendengar Kristus datang ke Yerusalem. Seperti yang saya katakan tadi, Amang dan Inang, Yesus datang bukan untuk jumpa pers, bukan untuk jumpa pens, bukan untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk tebar pesona, bukan untuk berwisata, bukan untuk retreat. Tetapi Yesus datang untuk menyerahkan dirinya. Disesah, dicambuk, ditampar, diludahi, bahkan sampai disalibkan. Dia datang untuk kita, siapapun kita. Dia datang untuk kehidupan kita, untuk menyelamatkan dan memberikan kehidupan yang kekal bagi kita. Mengambil segala beban-beban hidup kita selama kita mau menyerahkan hidup kita kepadanya. Yang terakhir, Amang dan Inang, mengakui kekuasaan Allah. Itu topik kita minggu ini. Di ayat 35, akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya ada di dalam awan-awan. Yang menjadi pertanyaan penting, mengapa kita mengakui kekuasaan Allah? Di ayat 31 disebutkan Allah berkuasa atas penguasa bangsa-bangsa, atas penguasa-penguasa Mesir yang digambarkan dengan binatang teberau. Itu alasan yang pertama. Mengapa kita menguasai kekuasaan Allah? Alasan yang kedua, 32, orang-orang yang tidak mengenal Allah sekalipun, orang-orang yang pernah memberontak kepada Allah sekalipun, datang memberikan persembahan yang terbaik kepada Allah. Ethiopia dan Mesir memberikan tembaga ke Bait suci di Yerusalem. Orang yang tidak mengenal Tuhan pun ternyata datang pada akhirnya menyembah dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Alasan yang ketiga, mengapa kita mengakui kekuasaan Allah? Allah bertahta di langit dan di bumi, ayat 34. Ayat yang keempat, mengapa kita mengakui kekuasaan Allah? Dia mengaruniakan kekuatan dan kekuasaan bagi umatnya, ayat 35. Dan yang terakhir, mengapa kita mengakui kekuasaan Allah? Pada Kristus kita melihat bagaimana Allah datang ke tengah-tengah realitas hidup kita dengan seekor keledai muda. Kekuasaannya bukan untuk berperang, kekuasaannya bukan untuk menindas, tetapi kekuasaannya adalah untuk mendamaikan,
untuk memberikan keselamatan, kekuasaannya untuk memberikan kehidupan. Itulah yang dilambangkan seekor keledai muda. Dia datang ke lemah lembutan, dia datang dengan perdamaian, dia datang dengan kerendahan hati, dia datang dengan segala kebaikan. Itu sebabnya Yesus datang bukan dengan kuda, bukan dengan kereta kencana, bukan dengan mobil, karena memang mobil belum ada pada saat itu. Tetapi Yesus datang dengan seekor keledai muda. Menjadi bahasa bagi kita semua bahwa kekuasaannya adalah untuk memberikan keselamatan, kehidupan dan damai sejahtera bagi kita. Maka orang-orang yang mengakui kekuasaan Allah itu akan tergambar dalam hidupnya. Yang pertama, orang yang mengakui kekuasaan Tuhan itu adalah percaya dan berserah hanya kepada Allah saja. Orang yang mengakui kekuasaan Allah itu akan menempatkan diri, akan meletakkan dirinya, jabatannya, kekuasaannya dan kekayaannya sepenuhnya pada kuasa Allah. Hidup kita ini tidak ada kuasa kita atas diri kita. Kita tidak berkuasa atas hidup kita. Yang berkuasa penuh adalah Allah. Maka kita berserah dan percaya kepadanya, meletakkan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Allah. Orang yang mengakui kekuasaan Allah adalah akan meletakkan segala rencananya, segala langkahnya, segala tindakannya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, Amang dan Inang, orang yang mengakui kekuasaan Allah adalah orang yang hidup sepenuhnya mau dipimpin, mau bergantung, dan mau dituntun oleh Tuhan. Mengurangi dan melepaskan segala bentuk-bentuk keegoan, bahwa diri kita sebenarnya tidak bisa hidup tanpa kuasa Allah. Betapapun hebatnya kita, sepanjang kita mengakui kekuasaan Allah, maka kita akan meletakkan dan melepaskan segala keegoan kita dan kehebatan kita, dan hanya bergantung serta mau dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas rahmat dan kemurahan-Mu yang menyertai dan membimbing kami hari lepas hari, bahkan mengantarkan kami pada hari yang Kau kuduskan ini, berjumpa dengan Tuhan, menikmati hadirat-Mu dalam ibadah minggu pagi ini. Bersyukur atas firman Tuhan yang Tuhan sudah perdengarkan melalui hamba-Mu di tengah-tengah ibadah ini. Betapa kami bersukacita, bersorak-sorak dan memuji Tuhan, karena Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami. Engkau berkenan hadir ke dalam realitas hidup kami yang penuh beban, terutama beban karena dosa, di mana kami harus mati. Tetapi Engkau adalah Allah yang begitu baik dan maha baik, memberikan Kristus menjadi pendamaian. Dia datang ke dalam hidup kami untuk memberikan hidupnya, memberikan nyawanya, supaya kami beroleh hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Karena itu ajarlah kami menjadi pribadi dan umat yang selalu bersyukur, serta menaikkan pujian dan sukacita kami hanya kepada Tuhan. Dan kehadirannya mengajarkan kami untuk selalu meletakkan segala pengharapan, kerinduan dan beban-beban kehidupan kami. Karena kami tahu kami adalah manusia yang rapuh dan ringkih. Tidak ada satupun kekuatan dan kuasa dalam diri kami untuk menyelamatkan kami. Tetapi Engkau begitu baik, memberikan Kristus menjadi korban pendamaian bagi kami. Kami menang dan kami selamat atas hukuman dosa dan maut. Kami beroleh kehidupan yang kekal. Bapa di surga, kami bersuka cita untuk segala karya-Mu di dalam hidup kami, yang terus senantiasa memberkati kami, dan seluruh jemaat-Mu bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang terus menuntun, menyertai dan memelihara hidup mereka. Kami pun memohon belas kasih-Mu, agar Engkau senantiasa memberkati seluruh jemaat-Mu di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing, mencurahkan cinta dan damai sejahtera, sehingga setiap keluarga dan rumah tangga dipenuhi cinta kasih dan damai sejahtera, jauh dari segala pertengkaran, jauh dari segala perceraian, dan jauh dari segala mara bahaya. Cinta dan kasih Tuhan yang memberikan kekuatan dan pengharapan bagi mereka, yang terus membimbing untuk menjalani hari-hari hidup, terutama memberkati setiap pekerjaan yang Tuhan telah percayakan bagi kami masing-masing.
Tuhan mencukupkan apa yang kami butuhkan. Kami pun berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, dari anak-anak yang masih kecil hingga orang dewasa dan orang tua kami, semuanya dalam penyertaan Tuhan. Beroleh sukacita menjalani hari-hari kehidupan. Terkhusus bagi jemaat-Mu yang sakit, baik yang dirawat di rumah pun yang dirawat di rumah sakit. Karena Tuhan berbelas kasih, memberikan kesembuhan dan kekuatan bagi mereka. Tuhan cukupkan kekuatan mereka untuk melawan segala penyakitnya. Tuhan berikan iman untuk selalu berharap dan bergantung hanya kepada Tuhan saja. Tuhan hibur yang berduka, Tuhan kuatkan yang lemah. Kami pun bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan bagi jemaat-Mu yang dalam 1 minggu ini menerima sukacita yang teramat besar dari Tuhan lewat pertambahan umur bagi jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran, pun juga bagi jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan. Hari-hari mereka penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan yang menambahkan umur yang panjang, sukacita dan segala kebaikan Tuhan limpahkan ke tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa yang baik, Tuhan berkati juga pelayanan kami di tengah-tengah gereja-Mu ini. Berbagai persiapan yang tengah kami lakukan untuk menyambut perayaan Jumat Agung dan Paskah, dan berbagai program yang akan terlaksana, semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Majelis full timer dan seluruh jemaat bersukacita merayakan Jumat Agung keselamatan kami dan kebangkitan Kristus. Kami mempersiapkan hati kami untuk mengenang betapa besarnya cinta dan kasih-Mu bagi kami semua. Tuhan berkati juga proses pembangunan yang tengah berjalan di tengah-tengah gereja-Mu dan rencana pengadaan lahan yang juga tengah berjalan. Kami bersatu hati, penuh dengan sukacita, memberikan yang terbaik dari berkat-berkat Tuhan yang kami terima. Karena kami yakin ya Tuhan, bahwa gereja-Mu ini menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan kami, betapa Tuhan baik memberkati dan memelihara hidup kami. Kami pun berdoa untuk pemerintah kami dan negara kami, di tengah berbagai kondisi dan kenyataan yang begitu berat. Kami masih berharap kepada Tuhan saja untuk memberikan hikmat bagi pemimpin kami, dan juga memberikan semangat bagi kami semua untuk terus berjuang, bahwa Tuhan akan memberkati bangsa kami, memberkati negara kami, pemimpin kami, hingga kami beroleh kemakmuran dan damai sejahtera. Bapa yang baik, kami serahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mencari pekerjaan atau yang kehilangan pekerjaan. Tuhan yang memelihara hidup mereka, yang menuntun dan memberikan pekerjaan yang terbaik, menunjukkan jalan yang harus mereka tempuh. Kami pun berdoa untuk jemaat-Mu di tengah-tengah keluarga muda yang masih menanti-nantikan buah hati dan buah kandungan di tengah-tengah keluarganya. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan memberkati setiap kesehatan suami, memberkati rahim para istri, dan membuahkan yang terbaik bagi mereka. Memberikan setiap kerinduannya indah pada waktunya. Tuhan akan memberikan apa yang mereka harapkan dan rindukan. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan yang menjadi gembala dan pemimpin kami, agar kami beroleh ketenangan dan damai sejahtera. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dan memberikan persembahan. Thank you.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.